Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa melakukan aktivitas seperti mana biasanya. Selanjutnya, selawat beserta salam, tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju ke zaman ilmiah yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat, Ibu Profesor Insinyur Hajah Rizda Amini MP dan Bapak Tio Wijanarko MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi dan instrumen penilaian IPA. Dengan kelas 4 semester 1, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran pertama dengan alokasi waktu 6 kali 30 menit atau 1 kali pertemuan. Nah, pada pembelajaran ke-1 ada 3 mata pelajaran yang terkait di dalamnya, yaitu mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Yang pertama, muatan IPA dengan KD 3.5 memahami berbagai bentuk sumber energi dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator 3.5.1 menemukan C4 berbagai bentuk sumber energi seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 3.5.2 menyimpulkan C5 berbagai bentuk sumber energi angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk energi dengan indikator 4.5.1 merumuskan termasuk ke P4 laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mata pelajaran IPS dengan KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Dengan indikator 3.1.1 menelaah C4 pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai tingkat provinsi. 3.1.2 memerinci TC5 pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai tingkat provinsi. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dengan indikator 4.1.1 merumuskan P4 hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai tingkat provinsi. Selanjutnya, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.4 membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Dengan indikator 3.4.1 menganalisis C4 teks petunjuk penggunaan dua alat sama dan berbeda. 3.4.2 merangkum C5 teks petunjuk penggunaan dua alat sama dan berbeda. Kompetensi dasar selanjutnya 4.4 menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dengan indikator 4.4.1 menyajikan P4 petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis menggunakan kosakata baku. Selanjutnya soal evaluasi kelas 4 tema 2 subtema 2 pembelajaran 1, yaitu 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Soal yang pertama, Made mendengarkan radio di rumah. Perubahan energi yang terjadi saat Made menyalakan radio adalah perubahan energi listrik menjadi energi A. Cahaya, B. Bunyi, C. Kimia, D. Gerak. Soal yang kedua, contoh pemanfaatan energi listrik di rumah adalah A. Menyalakan televisi, B. Menyalakan bel sekolah, C. Menyalakan lampu lalu lintas, D. Menyalakan lampu di ruang kelas.
Soal yang ketiga, Bu Ani menggunakan setrika untuk merapikan bajunya. Energi yang dialirkan ke setrika mengalami perubahan menjadi energi A. Cahaya, B. Panas, C. Gerak, D. Bunyi. Soal yang keempat, berikut ini yang termasuk manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia adalah A. Ayah sedang membakar sampah menggunakan korek api. B. Ibu mengeringkan baju di siang hari. C. Adik bermain layang-layang di lapangan. D. Kakak menonton berita di televisi. Soal yang kelima, di bawah ini yang termasuk sumber daya alam yang bisa bermanfaat bagi tubuh yaitu kecuali A. Jahe, B. Kencur, C. Temulawak, D. Minyak bumi. Selanjutnya soal yang keenam, sumber daya alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita harus senantiasa kita manfaatkan secara bijak dan hemat. Hal itu antara lain supaya A. Umat manusia terbebas dari energi, B. Hewan dan tumbuhan bisa segera punah, C. Generasi setelah kita juga bisa menikmatinya, D. Setiap anak cucu kita bisa kaya raya. Soal yang ketujuh, batu bara merupakan sumber daya alam yang terbentuk dari titik-titik yang berlangsung jutaan tahun. A. Fosil tumbuhan, B. Fosil hewan purba, C. Pengendapan air, D. Radiasi matahari. Soal yang ke-8. Perhatikan petunjuk membunyikan radio berikut ini. 1. Putar tombol pencari gelombang. 2. Tekan tombol on atau off. 3. Atur volume yang diinginkan. 4. Jika ingin berpindah gelombang, putar tombol pencari gelombang ke arah kanan atau kiri. 5. Berhenti memutar tombol gelombang jika sudah menemukan gelombang yang diinginkan. Urutan cara membunyikan radio yang tepat adalah A. 2, 1, 3, 4, dan 5. B. 2, 1, 3, 5, dan 4. C. 2, 3, 1, 5, dan 4. Dan D. 1, 3, 2, 4, dan 5. Soal yang ke-9. Hal pertama yang perlu dilakukan ketika membuat suatu benda adalah A. Melengkapi benda dengan hiasan, B. Menyiapkan alat dan bahan, C. Memotong sesuai ukuran, D. Memajangnya sebagai benda hiasan. Soal yang terakhir, soal yang ke-10, layang-layang merupakan bentuk dari perubahan energi angin menjadi energi gerak. Oleh karena itu, kita bisa menggunakannya dengan mudah. Namun, kita juga harus menyediakan layang-layang terlebih dahulu. Nah, perhatikan petunjuk cara pembuatan layang-layang yang belum runtut berikut ini. 1. Menyediakan bahan. 2. Merekatkan kertas pada rangka layang-layang. 3. Membuat rangka layang-layang. 4. Menghiasi layang-layang. Urutan cara membuat layang-layang yang benar adalah A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 3, 2, dan 4. C. 1, 3, 4, dan 2. Dan D. 1, 2, 4, dan 3. Nah, untuk kunci jawaban dari ke-10 soal di atas, yaitu soal yang pertama jawabannya adalah B, bunyi. Soal yang kedua, A, menyalakan televisi. Soal yang ketiga, B, panas. Soal yang keempat, D, kakak menonton berita di televisi. Soal yang kelima, D, minyak bumi. Soal yang keenam, C, generasi setelah kita juga bisa menikmatinya. Soal yang ketujuh, A, fosil tumbuhan. Soal yang kedelapan, A, 2, 1, 3, 4, dan 5. Soal yang ke-9, B, menyiapkan alat dan bahan. Dan soal yang terakhir, jawabannya B, 1, 3, 2, dan 4. Nah, untuk pedoman pen skoran dari ke-10 soal di atas, nilai masing-masing jawaban yang benar itu 10, dan skor maksimalnya karena ada 10 soal dan nilai masing-masing soal adalah 10, maka skor maksimal adalah 100. Cara penilaiannya yaitu penilaian sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali dengan 100. Dengan panduan konversi nilai. Konversi nilai 81 sampai 100 itu predikatnya adalah A dengan klasifikasi sangat baik. Konversi nilai 66 sampai 80 predikatnya adalah B dengan klasifikasi baik. Konversi nilai 51 sampai 65
predikatnya C dengan klasifikasi nilai cukup, dan konversi nilai 0 sampai 50 itu predikatnya D dengan klasifikasi nilai kurang. Baiklah, sekian pemaparan mengenai evaluasi dan instrumen penilaian IPA dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi pada hari ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.